Shalom anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, pada pagi hari ini kakak akan menjelaskan sebuah judul atau sebuah tema yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu pentingnya pengampunan dalam ajaran Kristen. Nah, siapa di sini yang tidak mengampuni kesalahan orang lain? Jika orang lain menyakiti kita, siapa di sini yang tidak mengampuni orang lain? Nah, di sini kakak akan menjelaskan pentingnya pengampunan dalam ajaran Kristen. Pengampunan dalam ajaran Kristen sangat penting karena mencerminkan kasih Allah. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni seperti Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, semua mari kita bisa kita lihat dari ayat Alkitab, yaitu dari Matius pasal 6 ayat 14 yang bunyinya, karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, jelas ya dari semua, jika kita mengampuni kesalahan orang kepada kita, jika orang lain sudah menyakiti kita, sudah melukai hati kita, kita harus mengampuni mereka. Kenapa? Karena jika kita mengampuni dosa orang lain terhadap kita, maka Bapa kita di surga juga akan mengampuni kita. Nah, di sini juga pengampunan membantu memulihkan hubungan sesama dan membawa kedamaian dalam hati. Nah, jika kita mengampuni orang lain, jika kita melepas dosa-dosa orang lain, maka kita akan merasa damai dalam hati, kita akan merasa kedamaian, memiliki kedamaian dalam hati kita. Pengampunan juga membebaskan kita dari kepahitan, menghindarkan kita dari dosa. Dengan pengampunan kita, dengan mengampuni, kita mengikuti teladan Yesus Kristus yang mengampuni umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, seperti Tuhan Yesus, dia berkorban, dia membebaskan kita dari kepahitan, membebaskan kita dari dosa. Dengan Tuhan, dia sendiri yang sudah membebaskan kita dari segala dosa. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, pengampunan adalah inti dari hidup Kristen yang penuh kasih dan damai. Nah, pengampunan adalah inti dari hidup Kristen yang penuh kasih dan damai. Nah, jika kita mengampuni kesalahan orang lain, maka hati kita penuh dengan kasih dan damai. Nah, untuk dari semua, marilah kita saling mengampuni, janganlah ada kepahitan, janganlah kita haruslah kita memiliki teladan Yesus Kristus. Mengapa kita harus memiliki teladan Yesus Kristus? Karena Tuhan sendiri yang menciptakan kita mengampuni kita. Kenapa kita manusia yang sudah Tuhan ciptakan yang serupa dengan Dia, kenapa kita nggak bisa mengampuni kesalahan orang lain? Nah, di sini ada di semua, kakak akan membagikan membagikan poin-poin penting dalam pengampunan di dalam ajaran Kristen. Nah, yang pertama adalah teladan Kristus. Yesus mengajarkan untuk saling mengampuni seperti Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bisa kita lihat dari tadi yang kakak katakan, Matius pasal 6 ayatnya ke-14. Sudah jelas ya, kita harus mengikuti teladan Yesus Kristus. Kita harus mempunyai sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kita, yang memiliki yang saling mengampuni antara satu sama yang lain. Nah, poin yang kedua adalah menghindari kepahitan. Nah, mengampuni membebaskan kita dari rasa sakit dan kebencian yang merusak hati kita. Nah, jika kita menghindari kepahitan dalam kehidupan kita, maka dalam kehidupan kita itu kayak kita mempunyai pemulihan hubungan sesama dengan Allah. Nah, jika kepahitan dalam kehidupan kita sudah menghindarkan, kita sudah melawan kepahitan tersebut, maka dalam kehidupan kita itu penuh kedamaian dan kasih. Nah, poin yang ketiga adalah pemulihan hubungan. Pengampunan memulihkan hubungan dengan sesama dengan Allah. Nah, poin yang keempat, kunci kedamaian. Mengampuni membawa kedamaian batin dan memperkuat hidup dalam kasih. Nah, sudah jelas ya dari semua, mengampuni adalah membawa kedamaian. Nah, keempat poin ini sangat berguna ya, dari semua pengampunan membawa kita ke dalam
kedamaian. Nah, jika kita sudah mengampuni kesalahan orang lain dalam kehidupan kita, maka kita akan hati kita merasa damai, tentram, tidak ada yang namanya kepahitan, tidak ada yang namanya kebencian. Nah, poin yang kelima adalah tanpa batas. Pengampunan harus dilakukan tanpa batas seperti yang diajarkan dalam perumpamaan Yesus Kristus. Bisa kita lihat dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Ayat 21. Nah, kemudian datanglah Petrus dan kepada Yesus untuk melakukan pengampunan saudaraku. Nah, di sini sudah jelas ya, jika kita memiliki pengampunan dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus juga mengampuni kita tanpa batas, tanpa ada yang namanya rasa kepahitan dalam kehidupan kita. Nah, jika kita mengampuni orang lain itu harus memiliki tanpa batas. Kita harus memiliki dalam kehidupan kita yang namanya pengampunan tanpa batas, seperti Tuhan mengampuni kita tanpa batas. Nah, dalam kesimpulan ini anak-anak semua, kesimpulannya kita harus memiliki yang namanya pengampunan. Mengapa? Supaya Tuhan juga mengampuni kesalahan kita, seperti Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah memulihkan kita dalam segala dosa-dosa kita. Nah, kita sebagai ciptaan Tuhan yang serupa dengan Dia, yang anak-anak Tuhan Yesus, marilah kita saling mengampuni tanpa batas, dan mari kita menghindari rasa kebencian dan rasa kepahitan dalam kehidupan kita. Marilah kita memiliki rasa teladan yang seperti Tuhan ajarkan dalam Alkitab. Nah, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Raka sampaikan, semoga ada semua bisa melakukannya. Sekian dan terima kasih. Shalom.